Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Dwi Kartika dan teman-teman yang sedang menonton video presentasi hasil dari pekerjaan kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Michael Julian Haryanto, yang kedua ada Anissa Mutiara Fitri, dan yang terakhir saya sendiri, Edi Permana Setiawan. Di sini kami akan membawakan hasil presentasi kami, yaitu mengenai biodiesel. Untuk pembukaan mengenai biodiesel sendiri, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi semakin meningkat dan tidak dapat dihindari dari kehidupan masyarakat. Peningkatan ini akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya populasi manusia, aktivitas industri, dan kemajuan teknologi transportasi. Salah satu sumber energi yang kita gunakan adalah minyak bumi yang berasal dari fosil. Cadangan bahan bakar minyak di Indonesia semakin hari semakin menipis dan diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 10-15 tahun lagi. Saat ini kelangkaan pasokan energi sering terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kelangkaan tersebut meliputi pasokan BBM, gas, batu bara, dan energi listrik. Semakin banyaknya penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar dari minyak bumi juga semakin memperbesar ancaman berkurang drastisnya persediaan bahan bakar fosil atau minyak bumi. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan bahan bakar pengganti yang bersifat terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang menjanjikan yang dapat diperoleh dari minyak tumbuhan, lemak binatang, atau minyak bekas melalui transterifikasi dengan alkohol. Biodiesel memberikan sedikit polusi dibandingkan bahan bakar petroleum dan dapat digunakan tanpa modifikasi ulang mesin diesel. Biodiesel juga sangat komparatif dibandingkan dengan bentuk energi lain, seperti memiliki kerapatan energi per volume yang lebih tinggi, memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin karena termasuk kelompok minyak yang tidak mengating, mampu mengurangi emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, memiliki karakter pembakaran relatif bersih, dan lebih mudah ditransportasikan, serta biaya produksi yang lebih rendah dan dapat terurai. Untuk pengertian biodiesel sendiri. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari parantai panjang asam lemak. Biodiesel dipakai sebagai alternatif bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati atau hewani. Biodiesel dapat bekerja pada mesin diesel konvensional meskipun tanpa perlu ada modifikasi ataupun dengan penambahan konverter kit. Biodiesel terdiri dari 11% oksigen dan tidak mengandung belerang, sehingga penggunaan biodiesel pada mesin diesel akan mengurangi hidrokarbon yang tak terbakar, karbon monoksida, dan partikulat kasar seperti karbon dan debu. Biodiesel dapat memperpanjang umur mesin karena lebih berpelumas dibandingkan petroleum diesel. Biodiesel merupakan energi yang akan mempunyai prospek dan ramah lingkungan, dapat didegradasi, dan bebas sulfur. Bahan bakunya diperoleh dari sumber yang dapat diperbaharui, tidak menambah secara signifikan terhadap akumulasi gas rumah kaca. Bilangan cetane biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Agar dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar, maka biodiesel harus mempunyai kemiripan fisik dan kimia dengan minyak solar. Salah satu sifat fisik yang penting yaitu viskositas. Viskositas pada biodiesel terlalu tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan bahan bakar mesin diesel. Biodiesel merupakan hasil reaksi minyak atau asam lemak dengan alkohol dan menghasilkan alkyl ester. Alkyl ester inilah yang disebut dengan sebagai biodiesel. Ya, selanjutnya, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Karakteristik biodiesel seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Edi, beberapa karakteristik yang perlu adalah diantaranya biodiesel ini harus mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama dengan petroleum solar, gitu. Jadi karakteristik biodiesel ini bisa kita lihat atau bisa kita uji dengan ASTM atau American Society for Testing Materials. Jadi secara umum ini menjadikan standar mutu bagi biodiesel, gitu. Apakah biodiesel ini dapat digunakan sebagai solar atau tidak. Jadi yang pertama ada bilangan asam. Bilangan asam adalah jumlah miligram kalium hidroksida atau KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari 1 gram minyak. Bilangan asam digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak yang terdapat di dalam minyak. Jadi ketika bilangan asamnya tidak tepat atau terlalu tinggi, yang akan terjadi reaksinya adalah reaksi saponifikasi, sehingga itu akan mengurangi efektivitas dan efisiensi dari biodiesel itu sendiri, gitu.
Yang kedua, massa jenis. Massa jenis merupakan perbandingan berat persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar. Gitu. Jadi ketika banyak material-material dalam biodiesel yang berguna dalam proses pembakaran, artinya densitasnya besar, itu akan baik kinerja dari biodieselnya gitu. Tapi ketika massa jenisnya, tapi ketika semakin banyak komponen-komponen ringan dalam minyak, itu juga tidak baik atau tidak sesuai dengan karakteristik minyak solar gitu. Jadi viskositas massa jenisnya tidak terlalu besar juga tidak terlalu rendah. Yang ketiga ada viskositas. Nah, viskositas ini kan kaitannya dengan kekentalan dari suatu cairan, dalam hal ini adalah biodiesel gitu kan. Nah, viskositas adalah tahanan yang dimiliki fluida yang dialirkan dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasi. Itu pengertian viskositas sendiri. Kalau dalam bahasa awam ya kita kenal dengan kekentalan seperti itu. Nah, viskositas yang rendah biasanya malah akan menyebabkan keausan yang lebih cepat pada dinding silinder ruang pembakaran gitu. Sedangkan apabila viskositasnya terlalu tinggi atau terlalu kental, maka pengumpaan akan lebih sulit sehingga atomisasi bahan bakar akan berkurang gitu. Jadi ketika kekentalannya tinggi itu juga akan sulit bagi terutama injektor ya, kalau kita berbicara tentang motor yang berinjeksi terutama, itu akan lebih sulit pengumpaan ke ruang pembakaran. Jadi juga akan pada akhirnya juga akan merusak mesin gitu. Yang selanjutnya adalah residu karbon. Residu karbon adalah kandungan karbon yang masih tersisa setelah mengalami pembakaran selama waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam persenan berat gitu. Pengotor dalam ruang bakar dari mesin diesel disebabkan oleh deposit karbon yang dapat terjadi apabila bahan bakar mengandung komponen-komponen yang tidak terbakar dengan sempurna. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Edi ya, harus terbakar sempurna agar residu-residu hidrokarbon atau komponen-komponen tidak terbakar tadi itu tidak terbakar sempurna ini dapat dikurangi. Sehingga dalam hal ini biodiesel ini juga disebut ramah lingkungan karena biasanya residu karbonnya sedikit gitu. Artinya pembakarannya pembakaran sempurna dan juga berasal dari bahan yang diperbarui tadi. Nah, selanjutnya karakteristiknya adalah titik nyala. Titik nyala adalah temperatur terendah dari sampel di mana saat api pencoba dapat menyalakan uap di atas permukaan sampel pada saat pemeriksaan. Jika titik nyalanya terlalu tinggi akan menyebabkan keterlambatan penyalaan pada mesin gitu. Nah, sementara itu jika titik nyalanya terlalu rendah maka akan menyebabkan timbulnya denotilasi atau bumping ya, ledakan-ledakan kecil sebelum bahan bakar masuk ke ruang bakar gitu. Selanjutnya, slide. Ya. Ya, untuk selanjutnya ada keunggulan biodiesel. Yang pertama itu biodiesel diproduksi dari bahan pertanian sehingga dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Yang kedua itu tidak mudah terbakar karena aman dalam penyimpanan dan transportasi. Yang keempat ada dapat diproduksi di pedesaan sehingga dapat meningkatkan nilai produk pertanian Indonesia. Yang kelima itu lebih aman dari bahaya kebakaran. Yang keenam, memungkinkan produksi dalam skala kecil menengah sehingga dapat menurunkan ketergantungan suplai minyak dari negara asing, tidak mengandung sulfur dan benzen, angka setan yang tinggi, yaitu lebih dari 50, sehingga akan semakin cepat pembakaran dan makin baik efisiensi termodinamisnya. Titik kilatnya tinggi yaitu yakni suhunya terendah dapat menyebabkan uap biodieselnya menyala. Maka biodiesel akan lebih aman dari kebakaran saat disimpan maupun didistribusikan dari solar. Tidak mengandung sulfur dan benzen yang terdapat sifat karsinogenik dan dapat diuraikan secara alami. Menambah pelumasan mesin yang lebih baik daripada solar sehingga memperpanjang umur pemakaian mesin. Mudah dicampur dengan solar biasa dan dalam berbagai komposisi yang tidak memerlukan modifikasi mesin apapun. Biodegradable sama dengan glukosa dan tidak menambah efek rumah kaca karena karbon yang dihasilkan mesin dalam siklus karbonnya. Terus mudah terurai di alam. Penanganan dan penyimpanan lebih mudah karena tidak menghasilkan uap yang berbahaya pada suhu kamar dan dapat disimpan pada tangki yang sama dengan petroleum diesel. Mudah dicampur dengan solar biasa. Untuk kekurangan biodiesel atau kelemahan biodieselnya, yang pertama adalah viskositas kekentalannya tinggi. Karena yang digunakan ini adalah 20 kali lebih tinggi dari bahan bakar diesel fosil, sehingga akan mempengaruhi atomisasi bahan bakar
dalam ruang bakar motor diesel. Atomisasi ini kurang baik akan menurunkan daya tenaga mesin dan pembakaran mesin menjadi tidak sempurna sehingga viskositas perlu diturunkan dengan proses transesterifikasi metil ester nabati atau FAME. Yang kedua adalah rentan terhadap kontaminasi air, ketiga adalah suhu rendah, keempat menyebabkan pembentukan kabut asap. Biodiesel ini lebih rentan 20 kali terhadap kontaminasi air dibandingkan dengan diesel konvensional karena dapat menyebabkan korosi, filter rusak, dan lainnya. Biodiesel ini juga lebih mahal dibandingkan dengan diesel konvensional dan dapat melepaskan oksida nitrogen yang akan mengarah pada pembentukan kabut asap yang memiliki masalah signifikan terhadap suhu rendah. Next. Ya, selanjutnya ada ke bagian intinya yaitu pembuatan biodiesel itu sendiri gitu. Nah, di Indonesia tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar bahwa produk biodiesel adalah biasanya itu campuran antara biodiesel murni dengan minyak solar itu. Sehingga kita kenal namanya B20 seperti itu. Nah, pada dasarnya biodiesel ini dapat dihasilkan dari proses transesterifikasi dari bahan baku minyak nabati atau lemak hewan yang direaksikan dengan senyawa alkohol atau metanol, sehingga kebanyakan juga disebut sebagai reaksi metanolisis gitu. Nah, bahan baku yang biasanya itu banyak digunakan itu adalah minyak jelantah tadi, kemudian buah sawit, buah jarak, bunga matahari, kelapa, dan kacang tanah gitu. Tapi juga nanti ada beberapa metode-metode baru sehingga bisa menggunakan bahan baku yang lain. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, transesterifikasi tadi ya. Sebelumnya kita belajar tentang trigliserida dulu. Trigliserida itu nanti akan melepas 3 asam lemak dengan katalis basa atau asam. Jadi trigliserida ini adalah bahan baku pembuatan dari biodiesel itu sendiri gitu. Nah, yang biasa digunakan memang pada umumnya adalah reaksi transesterifikasi. Memang di dalam makalah ini ada 4 ya, yaitu mikroemulsifikasi, pirolisis, transesterifikasi, dan esterifikasi itu sendiri. Nah, transesterifikasi itu yang bisa digunakan itu tetapi penggunaan minyak hasil transesterifikasi tidak dapat dihasilkan atau tidak dapat digunakan secara langsung pada mesin itu. Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Anissa, viskositasnya yang tinggi, komposisi yang mempengaruhi nilai asam juga tinggi, gitu kan. Dan juga ada kontaminan air gitu, sehingga dapat menyebabkan oksidasi dan polimerisasi pada saat pembakaran di mesin. Nah, itu juga nanti berujung pada kerusakan mesin seperti itu. Nah, kandungan asam yang tinggi tadi sudah dijelaskan akan menyebabkan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Nah, kita ingin membedakan apa itu esterifikasi dan transesterifikasi. Nah, kalau esterifikasi adalah konversi asam lemak bebas menjadi ester dengan cara mereaksikan atau mencampurkan minyak dengan alkohol, minyak atau lemak batu dengan alkohol, dengan katalis asam sehingga menghasilkan ester dan air. Bisa dilihat itu di slide. Asam lemak plus metanol menjadi metil ester plus air. Jadi ada komponen air di situ. Nah, sebelum masuk ke tahap transesterifikasi, ternyata produk hasil esterifikasi juga mengandung air dan katalis asam. Katalis yang digunakan katalis asam gitu kan. Jadi harus katalis asam atau katalis basa itu bisa juga. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu komponen-komponen itu. Kemudian kita masuk ke transesterifikasi. Transesterifikasi adalah reaksi ester untuk menghasilkan ester baru yang mana akan mengalami penukaran posisi pada asam lemaknya. Reaksi ini bersifat reversibel dan akan menghasilkan alkyl ester dan gliserol. Jadi kuncinya adalah menghasilkan alkyl ester dan gliserol. Kalau tadi esterifikasi menghasilkan metil ester dan air. Jadi seperti itu. Atau juga bisa disebut reaksi konversi asam lemak menjadi ester baru yang mengalami penukaran pada posisi asam lemaknya. Nah, selanjutnya penggunaan minyak atau lemak nabati tadi, buah jarak, buah kelapa sawit, kemudian dan lain sebagainya tadi itu secara langsung memiliki kelemahan ya, diantaranya nilai viskositasnya yang tinggi, kandungan asam terlalu tinggi, dan banyak mengandung kontaminan seperti tadi air, kemudian katalis asamnya, dan senyawa tak jenuh yang berikatan rangkap atau polyunsaturated. Maka perlu dilakukan modifikasi atau perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut lagi agar biodiesel ini sesuai karakteristiknya dengan
solar nanti itu. Yang pertama pirolisis. Pirolisis adalah perubahan reaksi kimia dengan memanfaatkan energi panas atau energi termal gitu. Prosesnya menggunakan reaksi dekomposisi termal yang terjadi tanpa adanya oksigen dalam bejana bertekanan. Jadi sistemnya itu sistem terisolasi tanpa adanya oksigen dengan memanfaatkan energi panas atau energi termal supaya terjadi dekomposisi senyawa yang ada gitu. Disebut juga dengan devolatilisasi. Produk utama yang dihasilkan dari pirolisis ini adalah arang, minyak, dan gas. Nah, minyak ini akan digunakan nanti sebagai campuran untuk biodiesel nanti, minyak solar nanti itu. Nah, pirolisis ini digunakan untuk menghasilkan, juga dapat digunakan untuk menghasilkan bahan bakar dari plastik, polipropilen, polietilen, dan HDPE. Jadi ada metode baru malah pirolisis bisa menghasilkan bahan bakar biodiesel ini dari plastik-plastik tadi itu. Nah, selanjutnya mikroemulsifikasi. Mikroemulsifikasi adalah proses penggabungan dengan proses penyabunan dengan menambahkan katalis basa pada minyak sehingga terjadi reaksi penyabunan kemudian memisahkan sabun tadi ini dengan biodiesel. Nah, ini mengatasi atau mengantisipasi tingginya nilai viskositas. Jadi memang meskipun penyabunan itu juga sebagai kelemahan, tapi dengan penyabunan juga dapat mengurangi tingginya nilai viskositas. Nah, yang memengaruhi rendemen dari transesterifikasi itu sendiri atau pembuatan biodiesel ini yang pertama adalah suhu. Ketika suhunya tinggi, maka konstanta laju reaksinya juga akan makin tinggi, sehingga pembentukan biodieselnya akan semakin cepat. Kemudian ketika suhunya tinggi juga konversi reaksinya juga makin tinggi karena semakin banyak atom-atom atau energi potensial dalam senyawa tersebut bertabrakan sehingga semakin tinggi konversi reaksinya menjadi biodiesel. Tetapi suhu yang digunakan biasanya adalah suhu 20 sampai 80 derajat Celcius. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah jenis katalis. Nah, kalau katalis esterifikasi biasanya menggunakan katalis basa, sentrifikasi dengan katalis asam. Kemudian kandungan asam lemak bebas dan air tadi sudah dijelaskan. Minyak nabati yang akan ditransferifikasi harus memiliki angka asam yang lebih kecil dari 1 agar terjadi reaksi saponifikasi. Nah, ini dapat diminimalisir, itu harus diminimalisir gitu kan kandungannya. Juga berkaitan sama air, nanti ketika airnya terlalu banyak maka proses pembakarannya tidak berlangsung dengan baik. Selanjutnya adalah rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Mungkin lanjut. Selanjutnya. Ya, selesai sudah pemaparan inti dari presentasi kami kali ini. Maka bisa lanjut ke kesimpulan. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monolekul ester dari rantai panjang asam lemak. Biodiesel bersifat ramah lingkungan dan dapat diperbarui atau renewable, dan dapat terurai atau biodegradable, sehingga menjadi prospek penggunaan energi yang ramah lingkungan. Proses pembuatan biodiesel yang sering digunakan adalah proses esterifikasi atau transesterifikasi, karena hasil dari proses ini menghasilkan biodiesel yang memiliki karakteristik yang sama dengan minyak diesel. Proses transesterifikasi dilakukan dengan mereaksikan trigliserida dari minyak nabati dengan metanol untuk menghasilkan produk metil ester dan produk samping berupa gliserol dan menggunakan katalis NaOH. Ya, sebenarnya cukup sekian presentasi kami kali ini. Apabila kami dalam membuat video presentasi kali ini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.